Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa membahas materi terakhir, materi pamungkas dari Kimia Farmasi 1. Nah, hari ini kita akan bahas hubungan struktur aktivitas obat antihistamin, vitamin, dan hormon. Nah, materi terakhir kita ini nanti akan kita jadikan sebagai materi UAS ya, atau ujian akhir matrikulasi. Oke, di mana nanti untuk ujian akhir matrikulasi kita pakai sistemnya open book. Ya, jadi kalian boleh lihat buku, slide, atau yang lainnya. Materinya seputar ini. Materinya tentang antihistamin, vitamin, dan hormon. Oke, jadi sekarang kita lanjut kuliahnya, nggak usah terlalu ini ya. Saya tidak jelasin panjang lebar, saya jelasinnya secara garis besar aja. Nanti kan kalian tinggal kalau mau lebih paham, kalian bisa baca lebih mendalam di bahan ajar yang buku ajar waktu itu saya sudah kasihkan ya, buku ajar kimia farmasi komprehensif, dan bisa dibaca langsung di slide ini. Pertama kita bahas tentang antihistamin. Nah, antihistamin itu berkaitan dengan yang namanya alergi. Ya, jadi kalau mekanisme alergi itu alergen ini adalah zat-zat yang mempengaruhi munculnya reaksi alergi, apakah itu debu, serbuk bunga, atau protein tertentu. Ya, alergen masuk ke dalam tubuh atau terpapar ya, tubuh terpapar oleh alergen. Kemudian tubuh seseorang yang terpapar oleh alergen itu akan menghasilkan suatu respon imun. Ya, munculnya respon imunoglobulin E atau disingkat dengan IgE. Nah, IgE ini nanti akan merangsang sel mas untuk mengeluarkan histamin. Nah, histamin inilah nantinya yang akan membuat rasa tidak nyaman di tubuh. Apakah itu berupa gatal, bersin-bersin, atau nyeri perut, ya sebagainya. Nah, histamin inilah yang menyebabkan inflamasi atau peradangan pada tubuh. Nah, untuk alergi sendiri, tidak semua orang alergi ini bersifat personal ya, suatu respon imun yang tidak semua orang memiliki alergi. Jadi ada orang-orang tertentu yang alergi terhadap debu sehingga dia asma, atau alergi terhadap makanannya berupa protein tertentu atau zat-zat tertentu sehingga gatal-gatal seperti itu. Nah, itu balik lagi ke respon imun individu. Nah, ini contohnya bagaimana reaksi alergi itu terjadi ya. Dari pertama itu kontak dengan alergen. Ya, alergen itu akan nanti menstimulus sel B. Sel B itu berpengaruhnya terhadap sistem imun ya, kekebalan tubuh kita. Kemudian plasma sel akan merilis antibodi IgE. Nah, IgE ini yang ke sel mas ya. Merangsang sel mas, kemudian nanti sel masnya itu akan melepaskan histamin. Nah, obat-obat alergi itu bekerja menghambat pembentukan histamin ini ya, bukan menghambat pembentukan histamin, tapi menghambat agar kalau histamin ini sampai ke reseptor, nah nanti itulah yang akan menyebabkan peradangan. Nah, jadi obat-obat antihistamin berarti dia akan berkompetisi dengan histamin itu sehingga dia tidak bisa menduduki reseptor dan tidak terjadi efek alergi. Ini harusnya di sini antihistamin ya, salah. Antihistamin merupakan zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin dalam tubuh. Senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh yaitu pada jaringan sel mas dan peredaran pada basofil. Nah, mediator kimia yang dikeluarkan pada fenomena alergi. Jadi, histamin dibentuk dari asam amino histidin oleh pengaruh enzim histidin dekarboksilase. Jadi ini bagaimana pembentukan dari histamin. Ya, dari histidin. Histidin ini merupakan salah satu asam amino, ya, asam amino non esensial. Kemudian dikatalis oleh enzim histidin dekarboksilase sehingga muncullah histamin. Ini benar berarti ya, histamin. Berarti
Nah, sebagai zat yang menghalangi agar tidak terjadi efek peradangan itu disebut dengan antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan pada sisi reseptor. Nah, jadi histamin ini reseptornya ada 3, ada H1, H2, dan H3. Efek dari antihistamin ini bukanlah suatu reaksi antigen-antibodi, ya, jadi berbeda, bukan reaksi antigen-antibodi atau menetralkan, tapi lebih ke efek histamin yang sudah terjadi. Jadi antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Jadi dia tidak memblok atau tidak memutuskan produksi histamin, tapi dia bekerja menghambat secara kompetitif interaksi antara histamin dan reseptor. Jadi mekanisme kerjanya adalah menghambat inhibitor kompetitif istilahnya, ya, inhibitor kompetitif antara histamin dengan reseptor histaminergik. Penggolongan histamin, nah berdasarkan hambatan pada reseptor khas histaminergiknya, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok. Ada antagonis H1, H2, dan H3. Ini tergantung letak reseptornya, ya. Jadi kalau H1 itu digunakan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi alergi. Contohnya gatal-gatal, ya. Kemudian kalau agonis H2 itu biasanya mengurangi sekresi asam lambung, ya, pada pengobatan penderita tukak lambung. Contohnya apa obatnya? Contohnya ranitidin. Nah, ranitidin ini merupakan antagonis H2. Sedangkan untuk antagonis H3 belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Nah, ini berdasarkan reseptornya, ya. Nah, organ dan reseptornya. Seperti kardiovaskular ini, itu ada reseptor H1 dan H2. Kalau otot polos, lambung, bronkus, uterus itu beda lagi, ya. H1, H2. Ini harusnya H2, ya. Sini. Lambung harusnya H2. Oke. Oke, nanti diperbaiki, ya, yang ini, ya. Nah, ini struktur umum dari antagonis H1, ya. Di sini gugusnya, ya, gugus rantai utamanya. Jadi ini gugus aril. Aril itu bisa berupa fenil tersubstitusi dan heteroaril. Kemudian gugus aril kedua, R dan R ini adalah gugus alkil, ya. Kalau X ini adalah gugus isosterik seperti ON atau CH. Jadi bisa ON atau CH. Untuk hubungan struktur dan aktivitasnya, ya, antihistamin ini dengan C chiral pengikatan reseptor stereo selektif, ya, gugus pemberi jarak antara gugus farmakofor utama. Nah, jadi yang penting ini adalah afinitas reseptor H1 substituen mempengaruhi potennya, ya, apakah dia lebih poten atau tidak. Kemudian yang ini, gugus dimetilamino sederhana struktur heterosiklik. Oke, percabangan menurunkan aktivitas antihistamin kecuali pada promethazine. Ini, ya. Jadi kalau semakin banyak cabang berarti aktivitasnya akan semakin menurun. Nah, ini turunan dari antagonis H1. Ada eter aminol alkil, etilendiamin, akilalamin, piperazin, fenotiazin, dan lainnya. Nah, ini untuk turunan eter amino alkil, ya, gugus-gugusnya. Ada atom C-nya jumlahnya 2 atau 2-3. Kemudian ada CHO, ya. Kemudian ada gugus amin tersier. Oke. Pemasukan gugus Cl, Br, dan OCH3 pada posisi para cincin aromatik, ya, AR nih, ya, juga meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping. Pemasukan gugus CH3 pada posisi para cincin aromatik meningkatkan aktivitas. Nih, ya, posisinya para maka akan meningkatkan aktivitas. Pada posisi orto menghilangkan efek antagonis H1 dan meningkatkan aktivitas antikolinergik.
Memiliki aktivitas antikolinergik karena mempunyai struktur mirip dengan eter aminol alkohol, senyawa pemblok kolinergik. Ini beberapa contohnya, ada difenhidramin HCl, doksilamin suksinat, karbonik samin maleat. Nah, ini yang biasanya difenhidramin. Banyak sekali sediain difenhidramin HCl. Efeknya antihistamin, antiemetik difenhidramin HCl. Efeknya adalah antihistamin, antiemetik, antitusif, dan sedatif. Ya. Gunanya untuk urtikaria, ya urtikaria itu gatal ya, rinitis musiman, rinitis alergi ya, dan dermatosis, maaf. Ada turunan etilendiamin, ya, di mana struktur umumnya sama ya. Ada ini dulu rantai utamanya, rantai karbon, ya, kemudian ada aminnya, gugus amin, nih. Dan di sini atom penghubungnya adalah N. Ya. Rantai 2 atom C penghubung gugus diaril inti dengan gugus amino tersier. Oke. Contohnya femenzamin, tripenelamin, prilamin. Ada turunan alkilamin. Nah, ini ya, CH, CH2. Nah, ikatannya bisa sp2 atau sp3. Masih ingat ini sp2, sp3? Tuh. Ya bisa rangkap 1, bisa rangkap 2. Merupakan antihistamin paling efektif, efek sedasi rendah, memiliki sedikit kerja antiemetik, aktivitas antikolinergik signifikan. Contohnya CTM ya, chlorpheniramine maleat, DCM, dechlorpheniramine maleat, feniramin maleat, ya. Berarti dia turunan alkilamin. Ada turunan piperazin. Efek antihistamin sedang dengan awal kerja lambat dan masa kerjanya panjang. Ya, penggunaannya untuk antiemetik, antimual, vertigo, mengurangi gejala alergi seperti urtikaria. Kemudian ada turunan fenotiazin, ya. Jadi dia ini ya siklik gugus aromatik 2 kiri kanan, kemudian ada atom S dan N membentuk suatu jembatan. Oke, kemudian tidak tersubstitusi ya, gugus aromatiknya tidak tersubstitusi. Kemudian penghubungnya ini N ya, ini CH2, CH-nya tetap ada cabangnya. Atom karbonnya ada cabangnya di sini. Ini gugus aminnya. Pemasukan gugus halogen atau C pada posisi 2 dan perpanjangan atom C rantai samping akan meningkatkan aktivitas tranquilizer dan menurunkan efek antihistamin. Contohnya ini ya, prometazin, medilazin. Turunan yang lainnya adalah ciproheptadin, azatadin maleat. Nih, struktur berhubungan dengan fenotiazin. Atom S pada cincin trisiklik diganti dengan CH, CH. Dan N diganti dengan atom C. Yang ininya berarti ya, yang di sininya ya. Efeknya anti-serotonin, anti-migran, perangsang nafsu makan, dan tranquilizer. Kemudian ada azatadin maleat, contohnya ciproheptadin. Ada antagonis reseptor H1 generasi kedua, contohnya terfenadin, ya. Efek sedasinya pada dosis tinggi, penetrasi pada sistem saraf pusatnya buruk, dan afinitas terhadap reseptor histamin pusat. Ada efek kolinergik dan adrenergik rendah. Kerjanya lama ya, lebih dari 12 jam, kemudian selektif. Nah, kerjanya lama itu karena disosiasi lambat pada reseptor. Interaksinya adalah dengan obat-obat antifungi golongan imidazol.
akan menghambat metabolisme, kadar obat meningkat. Ada fexofenadin HCl. Oke, kita lanjut aja ya. Nih yang sering dipakai juga untuk asma, loratadin. Ya. Antagonis H1 peripheral selektif. Aktivitas serotonergik lebih kuat dari efek sistem saraf pusat otonom. Antagonis H2. Struktur serupa dengan histamin, mengandung cincin imidazol atau bioisosterik, tetapi berbeda pada panjang gugus rantai samping. Pada interaksi obat dengan reseptor H, cincin H2 ya, nih. Cincin imidazol atau bioisosentriknya terikat pada sisi reseptor khas melalui ikatan dipol. Sedang rantai samping yang panjang dan tidak bermuatan terikat melalui ikatan hidrofob dan kekuatan van der Waals pada reseptor yang tidak khas. HSA-nya jika yang dimodifikasi adalah cincin, rantai samping, atau gugus N-nya. Nah, contohnya ya. Nih, struktur dari histamin sendiri. Kemudian metilhistamin. Ya, ada CH3-nya. Nah, ini adalah N-guanilhistamin ya. Berarti yang di substitusinya pada sini ya. Ditambahin ada tambahin sini. Nah, yang sering dipakai juga adalah simetidin. Nah, berarti kalau simetidin ini di sininya sudah berbeda ya, dari sini pun sudah ada. Metiamin. Lanjut kita masuk ke vitamin. Ya, vitamin merupakan gabungan kata asal katanya dari ini ya, vita dan amina. Jadi vita itu artinya hidup, amina itu artinya gugus N ya, gugus organik yang mengandung unsur N. Awalnya seperti itu, makanya disebut dengan vitamin. Tapi ternyata sekarang yang disebut di vitamin itu tidak harus memiliki struktur N ya. Nah, apa itu vitamin? Vitamin adalah molekul organik bermassa molekul kecil yang umumnya harus diperoleh melalui diet. Nah, diet itu berarti nutrisi ya, dari makanan, diperlukan dan esensial dalam jumlah relatif kecil. Ya, dia yang kita butuhkan itu cuma sedikit, tapi dia penting. Senyawa vitamin merupakan senyawa esensial karena senyawa ini tidak dapat diproduksi dalam tubuh. Ya, dan dalam jumlah yang tidak mencukupi pada kondisi normal. Makanya kita butuh asupan dari luar. Fungsi vitamin pertama, kelompok vitamin B bekerja pada koenzim pada proses metabolisme dan pembentukan energi. Beberapa jenis vitamin yang tergolong dalam vitamin B berperan dalam pembentukan sel darah merah. Jadi dia gunanya untuk metabolisme dan pembentukan energi. Bentar. Nah, kemudian vitamin A bekerja untuk pembentukan rodopsin yang esensial bagi proses melihat ya pada keadaan kurang cahaya. Kalau vitamin C bekerja dalam sistem redoks ya yang memegang peranan untuk menangkal radikal bebas. Kalau D dalam bentuk aktif penting bagi regulasi kalsium dan fosfat dalam jaringan tubuh. Untuk pengelompokan vitamin itu dibagi dua ya, ada yang larut air, ada yang larut dalam minyak. Yang larut dalam air semua vitamin B, kemudian yang larut dalam lemak ini adalah ADEK. Yang larut air juga tambah vitamin C ya. Pertama, tiamin B1 ya, terkandung dalam kulit luar gandum atau beras. Nah, di dalam tubuh tiamin akan menjadi tiamin pirofosfat yang aktif secara biologi. Nah, ini strukturnya ya. Jadi,
Struktur kimia tiamin terdiri atas dua cincin, yaitu cincin tiazol dan cincin pirimidin yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Nah, ini jembatan metilennya ya. Ini kedua cincin. Cincin tiazol dan cincin pirimidin. B1 itu manfaatnya adalah sebagai koenzim pada metabolisme karbohidrat, ya. Kemudian memperlancar sirkulasi darah, mengoptimalkan aktivitas kognitif dan fungsi otak. Berarti penting ya untuk kecerdasan, mencegah terjadinya kerusakan saraf, memulihkan gangguan saraf pusat dan tepi, membantu proses metabolisme protein dan lemak. Selanjutnya, vitamin B2 atau riboflavin banyak terkandung dalam susu, daging, organ, telur, sayuran, ragi, padi-padian, dan kacang kedelai. Struktur kimianya terdiri atas cincin trisiklik, ya, isoaloxazin yang berikatan dengan derivat alkohol ribitol. Jadi ini 3 siklik ya, trisiklik, isoaloxazin yang berikatan dengan derivatif alkohol ribitol. Riboflavin berfungsi sebagai koenzim dalam banyak protein yang memegang peranan penting dalam metabolisme asam-asam amino. Asam nikotinat atau niacin terkandung dalam unggas, ikan, ragi, hati, ginjal, gandum, kentang, dan kopi. Zat ini merupakan koenzim paling banyak yang pada banyak proses redoks. Fungsinya dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Nah, kalau ada defisiensi maka akan menyebabkan tubuh mengalami kejang, kram, sulit tidur, pellagra, diare, dan dermatitis. Nah, dia merupakan senyawa derivat piridin yang mengandung gugus karboksilat. Ya. Ini ada gugus karboksilatnya. Ini cincin piridinnya. Kemudian ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Didapat dari daging, susu, hati, sayuran hijau, dan kacang hijau. Nah, selain itu juga bisa disintesis oleh flora usus selain dari makanan. Bentuk aktifnya adalah bentuk isomer D dan terlibat dalam berbagai reaksi enzimatik dan metabolisme. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersiksik. Jadi kemungkinan kalau kurang kulit kita pecah dan bersisik berarti kekurangan vitamin B5 ya. Ada vitamin B6. Nah, vitamin B6 ini ada 3 macam bentuk. Ada piridoksin, piridoksal, piridoksamin. Ya, jadi merupakan suatu alkohol, aldehid, dan amin. Zat ini dalam hati akan diubah menjadi bentuk aktif, yaitu pirodoksal fosfat. Gunanya adalah koenzim dalam metabolisme protein dan asam amino. Ada vitamin B7 atau biotin, diperoleh dari kuning telur, kacang, ragi, daging, pisang, dan molase. Berguna untuk transfer karbon dioksida, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Peran utamanya adalah membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat untuk membentuk molekul-molekul sederhana. Ada asam folat, ya, didapat dari sayuran hijau, biji bunga matahari, lobak, kacang, polong, hati, ragi, buncis, kacang tanah, kelapa, dan daging tanpa lemak. Bentuk aktifnya itu adalah asam tetrahidrofolat, penting dalam sintesis senyawa purin guanin. Ya. Nah, ini penting untuk pembentukan DNA dan RNA. Ya, jadi ini salah satu suplemen atau vitamin yang dibutuhkan untuk ibu hamil.
Ada vitamin B12 atau kobalamin. Ya, mengandung unsur kobalt. Bentuk semisintetisnya yaitu cyanokobalamin. Nah, dalam tubuh dia akan diubah lagi menjadi metilkobalamin dan adenosilkobalamin. Sumber makanannya adalah daging, telur, dan susu. Ada vitamin B13, derivat diketopirimidin. Ya, makanya disebut dengan vitamin ya. Semuanya tadi ada unsur N-nya. Fungsinya adalah mempengaruhi metabolisme folat. Nah, folat ini penting untuk sintesis DNA ya. Membantu mengurangi gangguan fungsi otot dan jantung kronis. Membantu memperbaiki toleransi jantung. Ada vitamin B15, asam pengamat. Merupakan ester asam deglukonat dan dimetiklisin. Dapat diperoleh dari dedak beras, gandum, ragi, bir, havermut, jagung, bekatul, dan biji aprikos. Manfaatnya adalah untuk stimulasi oksidasi glukosa, meningkatkan pemasukan oksigen ke dalam otak, merangsang korteks adrenal, meningkatkan metabolisme protein, terutama pada otot dan jantung, meningkatkan stamina. Ada PABA, para amino benzoid acid, diperoleh dari hati, ginjal, jamur, air tebu, dan padi-padian. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat golongan sulfonamid. Kalau defisiensi akan berakibat rasa lelah, depresi, gatal-gatal, eksim, skleroderma, vitiligo. Vitamin C ya atau asam askorbat banyak sekali kita temukan di dalam buah dan sayur. Sifat reduksinya itu vitamin C berasal dari sistem enediol yang membentuk gugus 1,2 dion pada asam askorbat setelah dioksidasi. Nah, termasuk ke dalam vitamin yang tinggi kandungan antioksidan. Nah, vitamin C sebagai pereduksi kuat mudah kehilangan 2 atom hidrogennya menjadi dehidroaskorbat yang aktivitasnya tetap sama. Namun jika mengalami hidrolisis terbentuk di ketoglukonat yang tidak mempunyai aktivitas. Ya. Vitamin yang larut lemak ada vitamin A. A ini asalnya dari susu, kuning telur, hati, dan minyak. Ya, bentuknya ester ya. Sangat berperan penting dalam sintesis rodopsin, yaitu suatu pigmen fotosensitif yang terurai oleh cahaya sehingga memungkinkan untuk melihat pada keadaan setengah gelap. Bentuk aktif yang dapat dicerna oleh tubuh itu adalah retinil palmitat atau beta karoten. Nah, beta karotin ini juga memiliki aktivitas antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas. Selanjutnya untuk kelompok vitamin D. Nah, vitamin D ini ternyata macam-macamnya banyak juga ya. Ada vitamin D3 ya. Dan lain-lain. Ini contoh struktur umum dari vitamin D. Kemudian ada vitamin E atau alfa tokoferol. Ini bentuknya ya, banyak sekali ya struktur vitamin E.
Vitamin K atau filoquinone gunanya dalam sistem pembekuan darah, ya, berperan dalam metabolisme tulang dan vitamin K. Selanjutnya kita masuk ke hormon. Nah, hormon merupakan senyawa kimia yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan langsung masuk ke dalam peredaran darah. Jadi kelenjar endokrin itu, ya, kelenjar endokrin atau jaringan tubuh akan melepaskan hormon, kemudian hormonnya masuk ke peredaran darah, lalu melalui darah akan mencapai sel target berupa protein reseptor. Nah, nanti akan bereaksi nih berupa ekspresi genetik sel atau mengubah aktivitas protein seluler. Pengelompokan hormon berdasarkan sumber penghasil, ada hormon kelenjar, ada hormon jaringan. Nah, kalau kelenjar itu dia disekresikan oleh kelenjar-kelenjar endokrin, contohnya hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Hormon jaringan yakni hormon yang disekresikan oleh jaringan tubuh seperti histamin, norepinefrin, dan serotonin. Nah, ini letak kelenjar endokrin ya, ada hipotalamus, kelenjar hipofisis di sininya, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar timus di bawah sini sedikit ya. Ada kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, ada kelenjar gonad ya yang terdiri dari ovarium dan testis. Pengelompokannya berdasarkan hormon ya, pengelompokan hormon berdasarkan struktur kimia. Ada yang intinya steroid, peptida, asam lemak atau turunan asam amino aromatik. Nah, selanjutnya yang kita bahas khusus untuk hormon yang intinya steroid. Ini adalah struktur steroid. Jadi steroid itu merupakan struktur dasarnya adalah terdiri dari atom karbon 17. Jadi struktur dasarnya ini. Yang membentuk 3 cincin sikloheksana, 1 2 3 ya, 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain pada gugus fungsi yang diikat oleh keempat cincin dan tahap oksidasi tiap cincin. Jadi tergantung dari substitusi di luar cincinnya ini. Hormon steroid itu hormon yang mengandung inti steroid. Karena punya inti yang sama, maka ketentuan mengenai tata nama dan aspek stereokimianya juga sama. Nah, untuk modifikasi struktur, perubahan atau pemasukan gugus fungsional pada posisi berbeda dari inti steroid kemungkinan menyebabkan perubahan aktivitas biologis. Demikian pula perubahan stereokimia inti steroid dapat menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Contoh hormon penting yang mengandung inti steroid antara lain adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenalis bagian kortek. Nah, untuk kortek adrenalis dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu ada lapisan terluar berupa glomerular, ada lapisan tengah vasikular, ada daerah vetikular ya. Jadi glomerular itu mengeluarkan mineral kortikoid, aldosteron, dan deoksikokistoron. Gunanya untuk mengatur keseimbangan elektrolit dan air ya pada tubuh. Yang kedua, yang untuk lapisan tengah vasikular itu dia mensintesis glukokortikoid seperti kortison dan hidrokortison. Daerah vetikular mengeluarkan hormon kelamin seperti hormon androgen dan progesteron. Nah, hormon steroid ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada hormon adrenokortikoid, ada hormon kelamin. Kalau hormon adrenokortikoid ini terdiri dari mineral kortikoid dan glukokortikoid. Kalau hormon kelamin terdiri dari androgen, estrogen, dan progesteron. Nah, kelenjar adrenal ya, dari letaknya itu sesuai dengan nama adrenal, berarti di samping ginjal, terletak di kutub superior di kedua ginjal.
Nah, korteks mengeluarkan hormon adrenokorteks, semuanya steroid, ya. Nih ya tadi ya. Kok reproduksi sih? Nih ya. Nah, ada mineral kortikoid. Nih ya, tadi maaf. Jadi kita kelenjar adrenal dulu. Nah, ada bagian korteks, ada bagian medula. Kalau korteksnya itu mengeluarkan hormon adrenokorteks, semuanya steroid, ya. Kalau medula dia menghasilkan katekolamin. Untuk korteks sendiri ada 3, zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Nah, contohnya yang zona glomerulosa itu adalah mineral kortikoid. Zona fasciculata itu glukokortikoid, zona reticularis itu menghasilkan hormon seks adrenokorteks. Ini gambarnya ya, bagaimana letaknya di mana? Di sini ya, di ginjal ya. Di korteksnya. Hormon adrenokortikoid ini merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Pengeluarannya dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau ACTH yang berasal dari pituitari anterior. Nama lainnya adalah adrenokortikoid, adrenokortikal, kortikosteroid atau kortikoid. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hubungannya sama dengan sistem kardiovaskular dan darah, ya, sistem saraf pusat, autopolos, dan stres. Adrenokortikoid ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu mineral kortikoid dan glikokortikoid. Penggunaan hormon adrenokortikoid berdasarkan aktivitasnya, ya. Nah, untuk adrenokortikoid itu dibagi 3 ya, berdasarkan apakah dia mengikat garam atau tidak. Ya, kalau dia efek retensi garamnya tinggi, itu disebut dengan mineral kortikoid, ya. Ada yang mineral kortikoid karena efek retensi garamnya tinggi, ada glukokortikoid yang efek retensi garamnya sedang sampai rendah, glukokortikoid dengan sedikit atau tanpa efek retensi garam. Nah, mineral kortikoid mempengaruhi elektrolit, makanya namanya mineral kortikoid. Tempat kerjanya di tubulus distal, ya, kerjanya meningkatkan reabsorpsi natrium dan meningkatkan sekresi kalium. Meningkatkan retensi air, meningkatkan volume darah. Tekanan darah meningkat. Ini bisa dibaca nanti ya. Ini obat-obat yang termasuk dalam mineral kortikoid: aldosteron, deoksikortikosteron, fludkortison asetat. Ada glukokortikoid, dia mempunyai efek penting untuk peningkatan glukosa dalam darah. Efek metaboliknya meningkatkan glukosa darah, merangsang gluconeogenesis saat puasa, menghambat penyerapan dan pemakaian glukosa oleh banyak jaringan kecuali otak, merangsang penguraian protein kecuali protein dalam hati, merangsang lipolisis. Kortisol harus dalam jumlah yang memadai agar katekolamin dapat menimbulkan vasokonstriksi. Berperan dalam adaptasi terhadap stres, ya. Segala jenis stres merupakan rangsangan utama untuk peningkatan kortisol, ya. Stres dapat mengalahkan umpan balik kortisol. Bisa juga untuk efek antiinflamasi dan imunosupresif.
Glukokortikoid dosisnya tinggi, umpan balik negatif untuk menekankan sumbu hipotalamus hipofisis, menyebabkan arteri visible sel-sel penghasil cortical cell. Ini ya yang glukokortikoid dengan retensi garam yang sedang ke rendah. Contohnya hidrokortison, prednisolon, hidrokortison sodium ya, yang sodium fosfat dan suksinat. Ada juga ini udah ya prednison. Ini dengan efek sedikit atau tanpa retensi garam, contohnya betametason, dexametason. Ya, ini pasti sudah sering dengar ya, metilprednisolon dan lain-lain. Contohnya untuk hubungan struktur aktivitas hormon adrenokortikoid ya, struktur yang penting kortikosteroid dapat menunjang aktivitas adalah ikatan rangkap C4 dan C5, gugus keton pada C3, dan rantai samping 17 beta ketol. Ya. Cincin C dan D lebih penting dibanding cincin A dan B pada interaksi dengan reseptor. Substitusi gugus 21OH dengan fluorin. Nih ya. Meningkatkan aktivitas glukokortikoid dan mineralkortikoid. Tetapi bila substitusi dengan halogen lainnya seperti Cl, B atau Br justru akan menghilangkan aktivitas. Jadi harus pakai fluorin ya. Adanya substituen 1Ne, 2-alfa-CH3, 9-alfa-Cl meningkatkan aktivitas biologis. Umumnya, ini bisa dibaca aja ya yang ini. Bagaimana struktur aktivitasnya. Nah, kegunaan terapi hormon ini utamanya untuk ini ya. Imunosupresan. Oke, penyakit Addison itu penyakit kekurangan hormon ya. Selanjutnya hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Ya, dibagi hormon steroid kelamin dibagi menjadi 3 kelompok utama ya berdasarkan jumlah atom karbonnya. Ada seri karbon 21, 19, dan 18. 21 ini adalah nukleus pregnan yang termasuk dalam kelompok inti adalah kortikoid dan progestin. Nah, kalau sesi karbon 19 salah satunya adalah hormon androgen. Kalau 18 dia estrogen ya. Nah, untuk reproduksi sendiri ada 3 organ ya. Ada gonad, genital, dan kelenjar aksesorinya. Gonad itu berarti testis dan ovarium yang menghasilkan sel telur dan sperma. Untuk kontrol hormonal, sekelompok saraf di hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH setiap 1-3 jam yang berfungsi pengaturan pelepasan 2 hormon utama yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Nah, kedua hormon ini disebut dengan gonadotropin. Ya. LH dan FSH itu disebut gonadotropin. FSH bekerja pada sel produksi untuk pematangan ovum dan sperma. LH bekerja pada sel endokrin untuk memproduksi pelepasan hormon seks steroid. Ini hormon seksual dan antagonis. Hormon perempuan itu berupa estrogen, progesteron, antiestrogen. Hormon pria itu androgen, fluoxymetrione, mesterolon, antiandrogen. Untuk anabolik steroidnya nandrolon, metandrostenolon. Hormon perempuan yang gonad menghasilkan sel telur dan hormon seks yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen
memiliki peran penting dalam mempersiapkan saluran produksi wanita. Menerima selterol, implantasi selterol membentuk ciri khas wanita. Sekresinya, ovarium merupakan sumber estrogen tubuh. Sejumlah estrogen dihasilkan pula oleh plasenta. Ada fungsi hormon estrogen bisa untuk perkembangan ya. Mengontrol neuroendokrin terhadap siklus menstruasi dan sistem reproduksi. Efek terhadap metabolisme, mempertahankan massa tulang dengan menghambat aktivitas osteoklas dan meningkatkan aktivitas osteoblast. Untuk mekanisme kerjanya, ya, dia ada 2 macam reseptor, ya, ada estrogen alfa, estrogen beta. Penggunaan kliniknya bisa untuk terapi pengganti pada postmenopause, karena pas postmenopause ini kan terjadi karena ini ya, ketidakseimbangan hormon pada wanita. Terapi untuk penderita yang gagal perkembangan ovariumnya, antiovulasi bersama progesteron. Antiovulasi itu artinya buat ini ya, menggugurkan. Efek sampingnya ini ya, sediannya bisa berupa untuk yang alami estradiol, estriol, estron, untuk sintetiknya etinyl estradiol dan dietil stiberstol. Antagonis estrogen itu dia ini ya, senyawa yang dapat berikatan dengan kompetitif dengan estrogen dan menyebabkan perubahan konformasi reseptor. Contohnya clomifen, digunakan pada infertilitas wanita akibat hipofungsi prefisit dan anovulasi. Progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum. Ya, bila terjadi implantasi maka sel trofoblast akan menghasilkan HCG. Ya, kalau misalnya bayinya jadi ya. Fungsinya adalah menyebabkan proliferasi endometrium dan mempertahankan kelamin. Menyebabkan proliferasi kelenjar mame sehingga kelenjar mame berpembuluh tapi belum mengeluarkan ASI. Merubah pola temperatur tubuh. Meningkatkan insulin dan meningkatkan LDL dan sedikit menurunkan HDL. Hormon androgen ini hormon utama yang dihasilkan oleh di testis ya. Sintesa dan sekresi itu melalui hipotalamus dan hipofisa. Fungsinya adalah membentuk organ kelamin pada bayi. Pada masa puber, dia akan mengakibatkan suara menjadi lebih besar, sel steroli dan pengaruh FSH akan meningkatkan aktivitas tubula seminifera untuk produksi sperma. Testosteron dapat menyebabkan peningkatan libido. Fungsinya adalah pada keadaan dewasa. Ya, ini ya. Kalau misalnya perubahan pada dewasa laki-laki itu biasanya kalau kurang hormon androgen itu bisa menjadi botak. Kalau pada lansia, kalau konsentrasi testosteronnya menurun, libido, massa otot, energi, dan densitas tulangnya juga menurun. Kekurangan androgen pada janin akan mengganggu perkembangan organ seks, ginekomastia pembesaran payudara pada laki-laki, penurunan libido, gangguan pembentukan tulang, massa otot, dan energi. Pada wanita, kurangnya pertumbuhan rambut pada organ kelamin. Ini penggunaannya ya. Nah, ada obat anti androgen, menekan efek androgen secara selektif.
Penggunaannya pada hiperseksualitas, ya, dapat menghambat spermatogenesis, dapat menyebabkan infertilitas yang reversibel. Kalau pada wanita digunakan untuk terapi endometriosis. Endometriosis itu yang penyakit nyeri haid yang sangat kuat, ya. Oke, terima kasih. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika menyampaikannya terburu-buru, ya. Saya yakin nanti kalian bisa baca sendiri. Ketika ujian juga diperbolehkan untuk membuka buku, catatan, dan lain-lain, ya. Oke, saya harap lumayan bisa dimengerti, ya, walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya kalian sudah ada gambaran bahwa yang namanya struktur aktivitas itu, namanya aktivitas farmakologi pasti berhubungan dengan struktur senyawanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.